Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Little Star Course di edisi perbandingan bagian ketiga. Kali ini kita akan membahas tentang skala. Kita mulai. Oke, di sini kakak memiliki segitiga ajaib, di mana segitiga ajaib ini tolong kalian hafalkan untuk mempermudah dalam menghitung. Oke, di sini ada bagian-bagiannya. Bagian atas yaitu jarak atau panjang atau lebar pada peta, di mana satuannya adalah cm. Lalu di bagian bawah ada skala, dan di bagian bawah yang sebelah kanan ada jarak atau panjang atau lebar sebenarnya dalam satuan meter atau kilometer. Jarak kita pakai satuan kilometer, sedangkan panjang atau lebar sebenarnya kita pakai satuan meter. Lalu gimana Kak cara pakainya? Gini, jika ditanya skala ini kan di bawah ya. Skala berarti caranya atas dibagi bawah. Atas bagi bawah, yaitu jarak pada peta, ya jarak atau panjang atau lebar, ya apapun pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Jarak atau panjang atau lebar sebenarnya. Jadi atas bagi bawah. Paham ya? Lalu jika ditanya jarak sebenarnya, sama jarak sebenarnya kan di sebelah kanan. Nah, kita lihat berarti atas bagi bawah. Atas yaitu jarak pada peta dibagi skala. Nah, bagaimana kalau ditanya jarak pada peta? Jarak pada peta kan di atas nih letaknya. Kalau ditanya yang di atas berarti bawah ini dikali. Oke, jadi skala dikali dengan jarak sebenarnya. Oke, bisa dipahami ya ini segitiga ajaib. Oke, kakak lanjutkan ke slide selanjutnya. Oke, kita langsung penerapan ke contoh soal. Dua kota berjarak 120 km. Dua kota digambar pada peta dengan skala 1:800.000. Tentukan jarak kedua kota tersebut pada peta. Kita tulis dulu yang diketahui. Berjarak 120 km di sini adalah jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya CS. Kakak tulis CS 120 km. Kita ubah satuannya terlebih dahulu ke cm. Kenapa? Karena kita fokus pada peta ya. Tadi masih ingat nggak? Pada peta satuannya kan cm. Ya kan? Berarti kita ubah satuannya terlebih dahulu dari kilometer menjadi cm. Itu turun berapa tangga? 5. Jadi luar kepala ya, tolong dihafalkan. Kalau kilometer ke sentimeter itu nolnya bertambah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gini. Skala, kita tulis skala yang dipakai adalah 1:800.000. Oke, tentukan jarak kedua kota tersebut pada peta. Berarti JP sama dengan, masih ingat segitiga ajaibnya tadi gimana rumusnya? Kita bikin segitiga ajaibnya S, JP, JS. Ini ya. Berarti kalau ditanya JP kan bawah, berarti S kali JS. S dikali JS. Oke, skalanya kita tulis dalam bentuk versi pecahan 1/800.000 dikali ya jarak sebenarnya kita pakai yang ini ya, setelah dikonversi ke satuan cm 120, nolnya berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita hitung berapa ini. Kita coret nolnya 1, 2, 3, 4, 5. Kita coret nolnya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tinggal 120 dibagi 8 ya. 120 per 8. Hasilnya 15 cm. Oke, udah ya. Soal kedua. Jarak antara dua kota pada peta 20 cm. Jika jarak antara kedua kota sebenarnya 420 km, skala peta yang digunakan adalah, oke, karena ini satuannya cm, sehingga ini jarak apa yang diketahui? Jarak peta. Ya, jarak peta kita tulis JP sama dengan 20 cm. Jarak sebenarnya
420 km. Kita tulis JS sama dengan 420 km. Oke, jangan lupa satuannya harus sama ya, karena kita mau mencari skala, jadi pastikan satuannya sama. Ini cm, ini kilometer, nggak boleh, kita harus samakan dulu. Kilometer ke sentimeter tadi gimana? Nolnya 5 ya, tinggal kita tambah 5 nolnya. Ini untuk mempermudah kita untuk menghitung ya, harus hafal luar kepala. km ke sentimeter itu nolnya 5. Kita tambah nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sentimeter. Kita tulis skala sama dengan segitiga ajaib. Jangan lupa. Kita tulis segitiga ajaibnya tadi gimana? S, JP, JS ya. Karena ditanya skala, maka JP dibagi JS. Oke, jarak petanya berapa tadi? 20. Berarti 20 dibagi jarak sebenarnya ini 4, 2, 0, nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus kita sederhanakan. 0, kita coret dengan 0, dibagi 2, 1, ya, dibagi 2, berapa ini? 2.100.000. Nah, oke, jadi ini skalanya 1 banding 2.100.000. Oke, paham ya? Sampai sini kita lanjut ke variasi yang ketiga. Sebuah peta memiliki skala 1 banding 2 juta. Jika jarak antara dua kota pada peta 4 cm, berapa jarak sebenarnya? Oke, kita tulis skala diketahui 1 banding 2 juta. Jika jarak pada peta JP sama dengan 4 cm. Yang ditanya adalah JS, jarak sebenarnya. Kita buat lagi segitiga ajaib. Sini. Skala JP, JS. Karena yang ditanya JS, maka apa ini? Atas dibagi bawah ya. JP dibagi skala. JP-nya yaitu 4 cm, sehingga 4 dibagi. Skalanya kita tulis dalam bentuk pecahan 1 banding 2 juta. Lalu kita balik, karena ini pembagian, ingat, maka kita balik, kita kali, terus kita balik ya, 2 juta per 1, atau kita tulis langsung 2 juta, sehingga jawabannya adalah 8 juta cm. Kalian ingat, tadi jarak sebenarnya satuannya harus dalam apa? Kilometer. Maka dari centimeter ke kilometer kita coret nolnya. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga jawabannya adalah 80 km. Oke, mudah ya. Oke, sekarang nomor 4. Pada sebuah denah, rumah Pak Amir digambar berbentuk persegi panjang dengan ukuran 10 cm x 7 cm. Jika denah tersebut menggunakan skala 1 banding 200, luas sebenarnya rumah Pak Amir berapa meter persegi? Oke, di sini kita punya dua ukuran. Di sini ukuran apa ini? Panjang pada peta, ya, panjang pada peta, dan di sini apa? Lebar pada peta. Karena ini satuannya cm, sehingga ini pada peta, pada denah. Oke, lalu kita cari satu persatu terlebih dahulu panjang sebenarnya. Kenapa kok kita cari panjang sebenarnya? Karena yang ditanya adalah luas sebenarnya. Luas sebenarnya kan rumusnya panjang sebenarnya dikali lebar sebenarnya. Oke, kita hitung satu persatu. Panjang sebenarnya, panjang pada peta dibagi skala. Panjang pada petanya 10 dibagi skalanya kita tulis dalam bentuk pecahan 1/200. Karena ini pembagian, jangan lupa kita balik
Tandanya kita ubah menjadi kali, 10 dikali 200 sama dengan 2000. Satuannya masih cm. Nah, jangan lupa kita ubah karena panjang sebenarnya satuannya dalam meter. Sentimeter ke meter naik 2, sehingga kita coret nolnya 2, 20 meter. Oke, lalu kita hitung hal yang sama untuk lebar sebenarnya. Berarti lebar pada peta dibagi skala. Ya, lebar pada petanya 7, berarti 7 dibagi 1/200 sama dengan 7 dikali 200 sama dengan 1400 cm. Kita ubah ke meter, kita coret 2 sehingga ini 14 meter. Ketemu kan? Sekarang ukurannya untuk panjang sebenarnya dan lebar sebenarnya, sehingga kita bisa mencari luas sebenarnya. Luas sebenarnya, panjang sebenarnya dikali lebar sebenarnya. Panjang sebenarnya 20 dikali 14, yaitu 280 meter persegi. Oke, mudah bukan? Jadi caranya harus hitung satu persatu terlebih dahulu untuk ukurannya. Oke, variasi selanjutnya nomor 5. Pak Dono mempunyai lahan berbentuk persegi panjang dengan ukuran 20 meter kali 15 meter. Lahan tersebut tergambar pada denah dengan skala 1:500. Tentukan ukuran lahan pada denah. Sama seperti tadi sebelumnya, cuman ini hati-hati, yang diketahui di sini adalah ukuran apa ini? Ukuran sebenarnya. Ya kan? Karena ini dalam meter, sehingga ini adalah panjang sebenarnya dan ini adalah lebar sebenarnya. Hati-hati, kalau tadi sebelumnya kan pada peta, sekarang dibalik pertanyaannya, yang diketahui adalah ukuran sebenarnya. Oke, kita tulis terlebih dahulu di sini panjang sebenarnya 20 meter. Ya, karena yang ditanya adalah ukuran lahan. Lahan itu pada peta berarti ya harus dalam satuan apa? Sentimeter. Maka kita ubah meter ke sentimeter turun 2. Bertambah 2 nol. 1, 2 cm. Oke, sekarang lebar sebenarnya. Lebar sebenarnya 15 meter. Sama, meter ke sentimeter bertambah nolnya 2. 1, 2 cm. Oke, lalu kita mencari panjang pada peta ya. Panjang peta sama dengan, jangan lupa segitiga ajaib. Kita gambar dulu segitiganya, skala panjang peta ya, atau JP, kalian boleh pakai istilah JP ya, jarak peta atau panjang peta, panjang sebenarnya. Oke, karena ditanya PP, panjang peta, maka S, jadi ini apa? Dikali ya, kalau sejajar gini kali. Skala dikali panjang sebenarnya. Skalanya kita tulis dalam bentuk pecahan, 1/500 dikali panjang sebenarnya 2000. 1/500 dikali 2000 hasilnya 4. Kita coret ya, 0, 0, 0, 0, 20 dibagi 5, 4 cm. Oke, lalu kita hitung. Setelah panjang peta, kita hitung apa? Lebar peta. Ya, rumusnya sama, skala dikali lebar sebenarnya. Skalanya tadi kan 1/500 dikali 1500. Coret nolnya 2, coret nolnya 2, 15 dibagi 5, hasilnya 3 cm. Oke, yang B. Pertanyaan yang B, baru luas lahan pada denah. Baru panjang peta kali 4 dikali 3. Jawabannya jadi 12 cm persegi. Oke, mudah sekali ya caranya. Jadi kalian pahami, hafal segitiga ajaib akan lebih mempermudah lagi. Jadi kalian tidak bingung dengan rumus. Oke, soal terakhir, variasi terakhir, denah
sebidang tanah dibuat menggunakan skala 1:200. Jika luas pada denah 48 cm persegi, berapa luas tanah sebenarnya? Perhatikan jika diketahui luas pada denah dan dicari luas tanah sebenarnya, kali ini yang dibandingkan adalah luas. Maka kakak memiliki rumus di sini. Luas sebenarnya sama dengan K pangkat 2 dikali luas denah. Oke, K itu apa? K itu ini. 1 dibanding K. Inilah K. Oke, yang ditanya luas sebenarnya. Sehingga 200 pangkat 2 kita kalikan dengan 48. 200 pangkat 2, 40.000 dikali 48. Hasilnya 1.920.000 cm persegi. Karena yang ditanya luas sebenarnya, maka satuannya kita kembalikan ke meter persegi. Dari cm persegi menjadi meter persegi, naik 2 tangga, tapi hati-hati di sini pangkat 2, sehingga naik 1 tangga kita coret 2 nol. Oke, sehingga jawabannya adalah 192 meter persegi. Oke, soal berikutnya. Jika luas sebenarnya 260 meter persegi, berapa luas tanah pada denah? Rumusnya sama, kita tulis dulu luas sebenarnya sama dengan K pangkat 2 dikali luas denah. Kita masukkan ya, luas sebenarnya 260. Kita tulis di bawahnya luas sebenarnya 260 sama dengan K pangkat 2. K itu tadi yang 200. 200 pangkat 2 dikali luas denah. Oke, 260 sama dengan 40.000 kali luas denah. Oke. Tapi kalian hati-hati di sini kan masih meter persegi, benar ya? Karena ini ditanya luas pada denah, tadi otomatis kita ubah ya 260 meter persegi. Ini kita ubah ke cm persegi. Turun berapa? Turun 2 tangga. 1 tangga, nolnya 2. 1, 2, 1, 2. Oke, kita ubah dulu ya. Tadi kan masih dalam satuan meter persegi ini. Kita ubah, kakak tulis di sini. 260, 1212 sama dengan 40.000 kali luas denah. Oke, sehingga luas denah sama dengan, tinggal kita bagi ya. Kita bagi, hasilnya adalah 65 cm persegi. Oke, sampai sini bisa dipahami ya penjelasannya. Oke. Sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Terima kasih.